Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Kanita Hermawan dari kelas 7 Al-Khawarizmi. Saya ingin berbagi ilmu yang saya dapat selama pesantren kilat online. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu, yaitu dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib puasa: 1. Beragama Islam, 2. Baligh atau dewasa, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari haid dan nifas, 5. Mampu berpuasa, 6. Tidak dalam perjalanan. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja, 2. Muntah dengan sengaja, 3. Hilang akal seperti mabuk, pingsan, 4. Haid dan nifas, 5. Murtad. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diwahyukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam mushaf dan diriwayatkan mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Al-Quran dijamin dan dipelihara keasliannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai panduan umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira saat beliau berusia 40 tahun dan menjadi tanda kerasulan beliau. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, namun daya ingatnya sangatlah kuat sehingga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihafalkan dan diresapkan ke dalam hatinya. Al-Quran di zaman Rasulullah. Untuk menjaga hafalan dan memperkuat ingatan, Rasulullah meminta untuk pencatatan ayat Al-Quran yang diterimanya, antara lain Zaid bin Sabit. Ayat Al-Quran ditulis di lembaran pelepah kurma, kulit-kulit, kepingan batu, daun kayu, dan tulang. Cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu: malaikat menyampaikan wahyu langsung ke hati Rasulullah. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Wahyu datang seperti suara lonceng. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Tahapan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. 10 tahun turun di Madinah dan 13 tahun turun di Makkah. Surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri-cirinya bertulis Ya ayyuhallazina amanu, berisi tentang hukum. Surahnya panjang-panjang. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri-ciri surah Makkiyah bertulis Ya ayyuhan nas, berisi ancaman. Surahnya pendek-pendek. Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut fikih
tujuan zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Zakat mal disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab, ukuran banyaknya, dan dalam jangka waktu tertentu. Lailatul Qadar artinya malam ketetapan atau malam yang sangat istimewa dan penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Bulan terlihat setengah lingkaran. Cahaya matahari cerah di esok harinya. Terbawa dalam mimpi. Hanya sebagian orang yang merasakan. Malam yang tenang, tidak ada hujan, awan, tidak panas, dan tidak dingin. Ibadah terasa semakin nikmat.